Apa yang perlu teman-teman perhatikan pada saat mobil tidak jalan atau lama tidak dipanaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys di Ahmad Faris G3B Channel. Oke, dalam review kali ini kita sedikit membahas mengenai cara memanaskan mobil yang sudah lama tidak jalan atau tidak dipanaskan mesinnya dalam waktu yang lumayan lama. Sebelum kita menghidupkan mesin atau memanaskan mobil, yang perlu diperhatikan pertama-tama adalah memeriksa kondisi beberapa komponen di bagian engine atau bagian mesin. Jadi yang pertama-tama perlu diperhatikan teman-teman, memeriksa kondisi oli mesin. Jadi sebelum kita panaskan mobilnya, kita perlu cek dulu kondisi oli mesinnya, karena kendaraan sudah lama tidak dihidupkan atau tidak dijalankan guys ya. Nah, ini kita cek. Nah, ini posisi berada di garis paling atas sini guys ya, posisi oli. Nah, kita lihat posisinya masih kondisi baik guys ya. Ini tidak hitam. Jadi kalau sudah hitam itu kondisi oli sudah waktunya untuk kita ganti guys ya. Jadi posisi berada di garis paling atas sini, atau paling minim itu di bawah sedikit dari garis yang kedua atau yang atas. Nah, di sini guys ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan guys ya. Kita mengecek oli mesin. Oke, langkah berikutnya guys yang perlu kita periksa atau kita perhatikan adalah air radiator. Karena mobil lama tidak jalan, kita khawatir ada beberapa komponen yang bocor, terjadi rembesan sehingga air radiator itu jadi berkurang atau menyusut. Nah, pastikan air radiator masih terlihat seperti ini dan berwarna hijau gini guys ya. Nah, ini menandakan air radiator masih dalam kondisi baik atau normal. Jadi setelah kita tutup kembali air radiator, kita periksa di reservoir atau tabung radiator nih ya, tabung cadangan radiator guys ya, kita periksakan. Nah, di sini ada bisa basah sampai sini guys ini. Ini menandakan bahwa air cadangan di reservoir ini masih ada dan masih cukup. Jika kurang yakin, kita bisa angkat. Kita bisa lihat airnya kelihatan gini guys ya. Ini masih ada. Posisi maksimum. Airnya di posisi maksimum. Jadi ada dua garis, maksimum dan minimum atau minimal ya guys ya. Jadi pastikan di garis paling atas sini guys ya, posisi air di reservoir atau tabung cadangan. Jadi pastikan ini terisi guys ya, jangan sampai kosong. Ya, kita pasang kembali tutupnya. Oke, langkah berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah memeriksa kondisi aki
yang kita bisa lihat dari warna di indikator baterai atau aki ini guys ya. Jadi di sini terlihat masih berwarna biru. Nah, kalau menunjukkan di indikator sini berwarna kuning atau oranye, itu menandakan perlu disetrum. Kalau sudah merah, berarti aki ini sudah drop. Di sini ada 3 tanda: tanda biru, tanda kuning atau oranye, atau tanda merah full. Itu menandakan sudah drop. Jadi aki sudah habis guys ya. Nah, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita memanaskan mobil yang sudah lama tidak jalan atau tidak kita hidupkan. Jadi perlu kita perhatikan beberapa komponen sebelum kita menghidupkan mesin. Setelah kita melakukan pengecekan di beberapa komponen di bagian engine atau bagian depan, lalu kita memanaskan atau menghidupkan mesin mobil. Oke guys, sebelum kita mulai hidupkan mesin mobil, pastikan kondisi handrem dalam kondisi on atau hidup, persneling dalam kondisi P atau netral. Pada saat awal kita menghidupkan mesin atau memanaskan mesin mobil, jangan menghidupkan AC terlebih dahulu. Jadi pastikan sudah panas di 90 derajat atau posisi kipas mesin atau engine sudah berputar. Baru kita on-kan AC. Oke. Kita hidupkan mobil. Pertama kita posisi ACC, baru kita posisi on. Set. Setelah posisi on, baru mobil kita hidupkan. Nah, posisi jarum RPM ini guys, itu berada di 1000 atau lebih dari 1000 pada saat kita baru start ya guys ya. Nanti pada saat beberapa menit, nanti jarum RPM ini akan turun di idle 800 sampai 900 guys ya, konstan. Nah, itu normal dan stabilnya di angka 800-900. Dan pada saat kita memanaskan mobil, handle gas ini kita tidak perlu injak guys ya pada saat memanaskan mobil. Jadi kita biarkan saja. Nah guys, kita lihat setelah sekian menit. Nah, kita lihat jarum RPM ini idle di 800 ya. 800 atau 900. Ini idle normal guys ya, stabil. Jika teman-teman mengalami RPM ini makin naik atau tidak turun-turun di atas 1000, itu berarti ada masalah di bagian engine. Jadi itu guys ya, cukup kita panaskan mobil 5-10 menit saja. Mobil yang sudah lama tidak kita panaskan, agar performa mesin tetap terjaga dan stabil guys ya, dan sistem pengisian pada aki itu tetap stabil dan normal. Oke guys, itu tadi kita sudah saksikan videonya gimana cara memanaskan mobil yang sudah lama tidak jalan atau tidak dipanaskan mesin mobil guys ya. Jadi kita sudah lihat tadi prosesnya, mulai dari pengecekan beberapa komponen di bagian mesin, lalu kemudian baru kita panaskan mesinnya. Semoga video bermanfaat. Support terus channel Ahmad Faris G3B Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment Ahmad Faris G3B Channel. Sampai jumpa di next video guys ya.